Vero hanya menggelengkan kepala, menyatakan jawaban tidak. Oh syukurlah, ya hati-hati saja mbak. Kalau dia lewat lagi, jangan dipanggil, apalagi disuruh masuk. Orangnya secantik kurang. Peribahasa mengungkapkan bahwa orang tersebut gila. Terang Pak RT membuat Vero mendelik kaget. Terus, Ayu itu siapa Pak? Tanya Vero menyelidik. Oh, itu anaknya. Yang penting hati-hati, apalagi mbaknya masih mengandung. Dijaga ya, aku mau keliling dulu, kata Pak RT itu sembari beranjak dari kursi lalu pamit. Vero merasa tidak puas dengan penjelasan Pak RT tadi. Tapi, apa dikata, orangnya harus bertugas. Mungkin lain waktu lagi, Vero bisa bertanya. Vero kembali mencoba untuk tidur lagi. Meskipun terkadang suara ibu-ibu yang memanggil nama Ayu itu tadi sering mengganggu. Sore berganti malam. Tomo sudah pulang sedari 4 jam yang lalu. Obrolan romantis dari sore menghiasi bahtera rumah tangga mereka. Hingga azan demi azan berkumandang, mereka tidak lupa untuk sholat berjamaah bersama. Lagi, Vero kembali mendengar suara anak kecil itu pada rakaat ketiga. Tomo pun demikian. Ia sadar bahwa sebenarnya ada yang tidak nyata sedang berada di rumahnya. Namun, Tomo pandai untuk membuat Vero tetap tenang dan membuat Vero tidak berpikir aneh. Sebenarnya hal itu dirasakan Tomo selama ia tinggal di rumah ini. Namun, Vero baru merasakan siang tadi. Tomo bersiasat untuk kembali mengingat ucapan Vero pagi tadi tentang perut Vero yang dielus olehnya. Maka malam itu, sejak jam 10:30, Vero sudah tertidur lelap. Dan Tomo sengaja untuk tidak tertidur dan memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Benar saja, saat mata Tomo sedikit dipejamkan, samar-samar terlihat anak kecil yang masuk ke dalam kamar dan mendekati Vero. Lantas mengelus kembali perut Vero. Sosok menyerupai anak perempuan. Dengan tangan mungilnya, seolah sedang menantikan kehadiran adiknya sendiri lahir. Tomo tidak melakukan apa-apa. Ia hanya mengintip dari sela-sela pincingan matanya. Lama sekali anak tersebut berdiri dan mengelus perut Vero. Tomo yang geram dan terganggu mencoba untuk ikut mengelus perut Vero. Ya, serupa mengelabuhi anak kecil. Tomo pura-pura tidur. Hal yang tidak menyenangkan malah justru terjadi saat Tomo menyentuh perut Vero. Samar-samar terlihat anak perempuan itu memasang raut wajah yang marah. Seakan tidak terima, tanpa berbitu lagi, Tomo bangun dan melototi anak perempuan itu. Pulang kamu, jangan ganggu anakku, kata Tomo dalam hatinya. Dengan mata melotot ke arah anak kecil tersebut. Ini adikku, balas anak kecil itu, membalas melotot kepada Tomo, dan lebih gahar daripada Tomo. Melihat perubahan wajah anak itu, Tomo sedikit beringsut mundur. Malam berlalu, setelah anak kecil tersebut membantah ucapan Tomo dan langsung menghilang. Hari ini, Tomo sengaja untuk tidak pergi bekerja. Ada yang harus ia ketahui, siapa perempuan kecil itu. Dek, main tempat ibu hari ini yuk, ajak Tomo. Wah, ayo mas. Aku ya kangen sama ibu, jawab Vero sambil tersenyum girang. Tidak lama setelah sarapan, Vero membereskan beberapa pakaian untuk 2 hari. Ya, mereka pasti akan menginap, dan itu adalah tujuan Tomo. Saat memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas, Vero seakan melihat anak kecil yang sedang berdiri memperhatikan dia. Dan benar saja, Vero melihat Ayu berdiri di luar rumah.
tepatnya di depan jendela kamar. Ayu, ngapa di sana, Dek? Masuk sini, kata Vero berbahasa basi menyapa Ayu. Namun, Ayu hanya berdiri lantas berlari pergi. Dasar anak kecil, gumam Vero. Ngomong sama siapa, Dek? Tanya Tom. Itu loh Mas, si Ayu, anak tetangga sebelah. Dia sering kesini, tapi sayangnya ibunya agak gila. Terang Vero masih dalam keadaan bergemas. Tomo hanya diam saja, tidak berkomentar apapun. Mereka pun pergi dari rumah, tidak lupa pula mengunci pintu sebelum meninggalkan rumah. Tak sampai setengah jam, Vero dan Tomo sampai di rumah ibunya, tepatnya di rumah mertuanya Tomo. Seperti mana biasanya seorang anak yang datang ke rumah ibunya dan seorang menantu yang datang ke rumah mertuanya, berbincang-bincang seadanya dan tidak lupa pula makan. Hingga selepas melaksanakan sholat zuhur berjamaah, Tomo pamit untuk pergi ke rumah temannya. Singkat cerita, Tomo sampai di rumah temannya yang bernama Riko. Pembicaraan sudah dimulai, dan minuman penghangat tubuh pun sudah melengkapi obrolan mereka. Gini kok, kayaknya kontrakanku agak nggak beres loh, ujar Tomo. Nggak beres gimana, Tom? Tanya Riko menyelidik. Ada anak kecilnya, jawab Tomo. Terus, kamu takut sama anak kecil? Cemen banget kamu, kata Riko. Bukan itu masalahnya, kata Tomo dengan raut wajah khawatir. Anak ini kayaknya ngincar anakku, lanjut Tomo. Beneran, kata Riko memastikan ucapan Tomo. Iya, soalnya pas aku tegur, malah dia ngelawan, bilang kalau itu adiknya. Terang Tomo pucat. Ya udah, nanti malam kita ke sana, jawab Riko santai dan menyeruput kopinya. Tomo dan Riko sepakat mereka akan melihat rumah itu nanti malam. Hingga obrolan tidak penting menemani hari mereka sampai Tomo pulang. Malam harinya, Tomo sengaja pamit dari rumah mertua untuk pulang ke rumah karena ada sesuatu yang tertinggal. Ya, itu alibinya. Selepas sholat isya, Tomo menjemput Riko dan langsung tancap gas ke rumah Tomo. Selama perjalanan, tidak ada gangguan apapun. Karena masih terbilang sore pada saat itu, belum terlalu malam. Dedemit pun enggan untuk menampakkan dirinya. Kalaupun ada, Dedemitnya mungkin hanya iseng dengan orang yang penakut. Begitu kata Tomo dan Riko jika bergurau. Singkat cerita, sampailah Tomo dan Riko di rumah Tomo. Hawa dingin sudah menyelimuti suasana desa malam itu. Gelap dan pekat, embun yang serupa dengan asap tebal terlihat mengepul di kejauhan. Belum terlihat tanda-tanda adanya sosok menyeramkan saat itu. Tomo dan Riko langsung masuk ke dalam rumah dan membuat segelas kopi untuk mereka. Sembari menunggu kedatangan hal yang aneh, Tomo dan Riko menikmati kopi sambil menonton TV. Jam menunjukkan pukul 9:35. Disitulah hal aneh terjadi. Samar-samar terdengar suara anak kecil memanggil-manggil nama D. Karena suara TV yang cukup keras, Tomo dan Riko hanya berpikir itu adalah orang sebelah. Tapi semakin lama suara itu semakin kencang, hingga cukup mengganggu acara TV yang masih seru. Riko yang geram dengan suara itu, berdiri dan mencari ke sumber suara. Riko sudah berkeliling, ternyata tidak ditemukan siapapun. Saat Riko kembali ke ruang TV, matanya terpaku oleh sosok anak kecil berambut panjang dan menggunakan baju berwarna merah.
Anak kecil itu tersenyum ramah, namun wajahnya pucat dan jelas itu bukan manusia tentunya. Tomo tidak menyadari hal itu karena sebenarnya perempuan kecil itu berada tepat di samping Tomo. "Anak cantik, siapa namanya? Pulang ya," sapa Riko kepada anak kecil tersebut. Mendengar hal itu, Tomo langsung meloncat kaget separuh takut. "Cuk, kue ngopoi?" sahut Tomo yang terkejut. "Itu anaknya," kata Riko dengan santai dan menunjuk ke tempat di arah Tomo duduk sebelumnya. Tomo spontan memukul kepala Riko. "Pantek, aku yang gak nampak bol," kata Tomo yang gemas. "Brengsek, mukulin kepala. Aku suruh ambil anakmu, ini bocahnya. Mau kamu?" sahut Riko ikut geram. "Ya udah, terserah mau diapakan. Suruh pergi yang penting," jawab Tom. "Anak cantik, pulang yuk. Udah malam," kata Riko. Anak perempuan itu masih terdiam dan tersenyum ramah meratap Riko. "Weh, kok ngeri ya? Malah cuma senyum, cok," kata Riko sedikit takut saat itu. "Apa maumu?" tanya Riko pada anak kecil yang tersenyum itu. Nahas, hanya tatapan senyum dingin dari anak perempuan itu yang menjadi jawaban dari pertanyaan Riko. Entah apa maksud dari senyuman itu, Riko bingung dengan keadaan malam itu. Harus bagaimana dia bisa berinteraksi dengan anak kecil itu. "Apa maumu? Aku tanya Riko lagi. "Aku cuma minta adikku," jawab anak kecil itu. "Gak bisa, itu bukan adikmu. Pulang sana," ujar Riko membentak anak kecil itu. Semula wajah anak kecil yang mekar dengan senyum dingin kini berubah menjadi wajah yang seolah kejam dan marah. Wajahnya berubah seolah bukan lagi dirinya. Anak kecil itu kini menatap Riko dengan tatapan penuh amarah. Mendadak angin kencang yang entah datang dari mana berembus ke wajah Riko. Melihat hal itu, Tomo hanya bingung. "Cuk, gimana ini? Aku gak bisa lihat," sahut Tomo yang sedari tadi bingung. "Yakin kamu melihat?" tanya Riko meyakinkan Tomo. "Yakinlah, ini tentang anakku, cuk," jawab Tomo yakin. "Ya udah," kata Tomo. Entah ajian apa yang disebut Riko, Tomo kini bisa melihat anak kecil itu. Ia tidak takut, bahkan terkejut pun tidak. Hanya amarah yang ada di dalam pikiran Tomo saat itu. Ditambah melihat wajah lucu yang sangat menyebalkan dari anak kecil itu. "Jadi kamu yang mengganggu istriku tadi pagi?" tanya Tomo dengan nada emosi. "Dia bawa adikku. Aku harus ambil adikku," jawab anak kecil tersebut dengan nada emosi pula. "Gila apa? Adikmu? Demi gila," maki Tomo. Anak kecil itu hanya menatap marah Tomo dan Riko. Tidak ada yang bisa dilakukan. Lebih tepatnya, mereka bingung apa yang harus dilakukan. Tidak berapa lama kemudian, terdengar suara tangis dari anak itu. Malah nangis," sahut Riko mendengar suara anak kecil tersebut. Riko komat-kamit membaca beberapa mantra yang entah apa yang ia sebut. Selaras dengan itu, anak kecil tersebut pergi, menghilang secara perlahan. Tomo dan Riko kebingungan apa yang harus dilakukan.